Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membahas tugas dari Ibu Irma. Secara umum baik ya, perkembangan anak saat ini di usia 13 bulan. Jadi gini, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu saya jelaskan dulu bahwa checklist ini ya, itu digunakan untuk menilai anak yang usianya di rentang 13 sampai 24 ya. Itu adalah rentang 1 tahun. Rentang 1 tahun itu adalah ya 1 ke 2 gitu. Nah, artinya Ibu masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ke depan untuk mengoptimalkan nanti yang di sini dirasa kurang. Jadi nggak perlu khawatir, apalagi anak saat ini masih ada di tahap awal 1 tahun, ya kan baru 13 bulan gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena secara umum di 13 bulan ini saja sudah terlihat sangat baik di hampir seluruh aspek perkembangannya, hanya aja sedikit-sedikit hal kecil saja ya kan, yang artinya sekali lagi ini masih ada ruang buat kita untuk melatih dan memang masih sangat normal. Nah, sampai 24 bulan itulah kesempatan ibu untuk terus melatih, anak-anak, gitu. Jadi untuk motorik, kognitif, saya lihat sangat bagus, kelihatannya anak juga cukup kuat ya di aspek bahasa, eee, apa namanya, sudah bisa, 20 sampai 50% ucapannya bisa dimengerti, ini bagus. Mungkin anak memang punya kekuatan di linguistik, yang mana itulah nature-nya. Dan coba nanti kita akan lebih optimalkan ke sana dalam membuat action plan-nya, gitu. Nah, lalu di hal-hal yang positif, merangkak, masih lebih suka merangkak daripada berjalan, nggak apa-apa, masih sangat normal. Yang jelas dia udah bisa untuk berdiri berjalan, meskipun belum terlalu senang gitu ya, dan belum bisa lari juga nggak apa-apa. Karena ya ini masih 13 bulan, masih ada waktu sampai 24 bulan. Kemudian di aspek kognitif juga baik ya, dan motorik. Kemudian bicara dan bahasa juga bisa mengikuti instruksi dengan bagus. Ini sangat bagus. Sosio emosional, jarang tantrum. Sekarang mungkin jarang ya. Cuma nanti silahkan dilihat karena fase tantrum itu umumnya dimulai di 18 bulan. 18 bulan sampai 36 bulan ya. Berarti itu kisaran 2 sampai 3 tahun ya. Itu puncak-puncaknya tantrum lah bisa dibilang pada mayoritas anak-anak. Hanya saja, ekspresi mereka bisa berbeda-beda, gitu. Nah, jadi prepare saja, untuk tetap, melatih sekali lagi, aspek sosio-emosional itu sangat bergantung dengan bagaimana kita keseharian ya, menunjukkan emosi kita pada anak-anak. Nah, itu silahkan mulai melatih diri, tetap berusaha positif, senyum, tidak mudah marah, tidak mudah membentak, dan yang lain-lainnya yang buruk lah gitu kepada anak-anak. Kemudian di poin kekurangannya, nggak apa-apa, masih ragu, masih sangat normal di usia ini. Saran saya diperbanyak latihan berjalan itu di luar ruangan. Karena di luar ruangan umumnya ada banyak hal-hal yang menarik perhatian anak sehingga mereka termotivasi untuk mendekati hal-hal tersebut dengan berjalan. Di aspek kognitif juga nggak apa-apa. Ini masih 13 bulan, saran saya mulai ya diperbanyak permainan-permainan seperti menyusun balok, kubus-kubus ya, kemudian ada donat-donat yang ukurannya berbeda-beda gitu kan, masukin-masukin, ring-ring gitu ya. Nah itu, koleksi alat peraga edukasi lah yang biasa digunakan di PAUD, itu biasanya bagus untuk melatih kognitif anak-anak kita. Intinya kognitif itu yang melibatkan benda-benda dengan banyak bentuk, beragam bentuk, beragam ukuran, berat, kasar halusnya permukaan, itu juga ke motorik ya. Kemudian, suara gitu. Nah, khususnya di usia 1 tahun ini. Boleh juga nanti mulai dikenalin puzzle, tapi puzzle yang sederhana aja, puzzle yang mencocokkan ukuran gitu. Misalnya yang lingkaran dicocokkan ke yang lingkaran, yang kotak persegi gitu dicocokkan yang persegi. Nah, itu untuk 1 tahun sampai 2 tahun tuh bisa. Mulai bisa dilatihkan. Itu sangat melatih kognitif eh, anak-anak kita. Belum bisa bicara 2 kata, ya wajar di usia ini, kalau bisa, itu termasuk, mungkin termasuk sangat cerdas ya, di bahasanya kalau udah bisa. Tapi kalau belum, itu normal. Anak bisa bicara 2 kata itu di usia 18 bulan umumnya.
Kalau prediksi saya dengan perkembangan bahasa anak saat ini, itu mungkin sebelum 18 mendekati 18 bulan, anak udah akan mulai bisa bicara 2 kata, 3 kata. Kuncinya sekali lagi dilatih, ya. Terus dilatih setiap hari, meskipun singkat, tapi setiap hari ada. Dan sosio emosional, keras kepala, dan yang lainnya masih sangat normal, nggak apa-apa. Kuncinya bagaimana ibu menyikapinya dengan tenang. Karena nanti itulah yang akan menjadi cara anak mengungkapkan, mengekspresikan emosinya. Dengan melihat bagaimana ibu mengekspresikan emosi ibu saat menghandle anak-anak mengekspresikan emosi mereka. Nah, jadi muter-muter gitu ya, saling mempengaruhi. Masya Allah ini luar biasa, jadi ibu tidak perlu khawatir, kita sudah punya gambaran yang baik, lebih lengkap terhadap perkembangan anak. Mudah-mudahan ini akan jadi panduan dalam menyusun action plan setelahnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Irma, semoga bermanfaat.